Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita mengenai matriks. Ya. Dalam hal ini yang akan kita diskusikan adalah pemrograman matriks ordo 3x3 dengan Visual Basic ya, 2010. Sebenarnya sama ya dengan apa Visual Studio 2022 ya. Ya, tapi karena banyak yang tidak bisa menginstall Visual Studio 2022 ya karena mungkin membutuhkan memori yang besar ya sehingga ya, saya langsung ke ngambil ke Visual Basic 2010 2010 ya. Ya artinya ini semua perintahnya ya semua pernyataan-pernyataan programnya itu bisa diterapkan di Visual Studio 2022 ya. Ya seperti saya sudah katakan saat-saat yang lalu ya. Ya, tentunya kita harus pilih Visual Basic 2010. Ya. Nah, di sini yang nanti akan kita diskusikan adalah sebenarnya ada beberapa yang sudah kita diskusikan, tapi yang akan saya sampaikan saat ini adalah uh, tidak satu-satu ya. Jadi yang akan kemarin ya, yang kita lihat adalah yang kita diskusikan adalah mengenai penambahan matriks, pengurangan matriks, kemudian perkalian matriks, ya, untuk ordo 2. Ya. Memang untuk ordo 3x3, ya, maksud ordo 2x2 ya. Memang untuk ordo 3x3 ini agak rumit juga ya, artinya rumit dalam persiapannya ya. Kita harus menyiapkan uh, formnya ya. Jadi form satunya ya, form satu di dalam Visual Basic. Ya. Nah inilah form yang kita siapkan ya. Sebenarnya saya tidak perlu praktekkan di programnya ya. Dengan adanya panduan ini Anda bisa mencoba sendiri ya, tetapi uh, daripada nanti muncul masalah gitu ya. Saya akan menjelaskan juga nanti pada waktu dipraktekkan di programnya ya. Tapi paling tidak kita sudah harus tahu ya bagaimana menyiapkan form satunya ya. Baik, ini form biasanya tertulis form satu ya, kemudian saya ganti dengan inisial nama saya ya, supaya tidak ada yang mengklaim bahwa ini adalah buatan mereka. Ya. Pertama kita ambil label ya dari apa dari apa toolbox, toolbox ya. Nah, toolboxnya kita ambil label, kemudian kita tuliskan di sini label saat ini label satu ya, matriks ordo 3x3. Ya. Ini saya pakai apa namanya? Pakai font 14 bold ya, kemudian ini ya itu area yang rounded ya. Terserah Anda mau pakai apa. Kemudian ini adalah label kedua. Ya, saya tulis matriks A, ini label ketiga, saya tulis matriks B. Ya, semua label diambil dari dari toolbox ya. Kemudian yang keempat, ya label 4 ini hasil matriks. Ya, ya nanti akan sedikit saya singgung ya. Saya kira Anda sudah tahu bagaimana mengganti nama-nama ini di labelnya ya. Jadi apa namanya? Bagaimana menuliskan ini saya kira sudah banyak yang tahu ya. Kemudian saya tambahkan di sini determinan A dan determinan B. Ya. Kalau yang ordo 2x2 kemarin penambahan sendiri ya, bikin program sendiri, ya, kemudian pengurangan sendiri, perkalian sendiri. Nah, sekarang saya jadikan satu. Ya. Saya yakin Anda ini adalah contoh yang menjadikan satu program, atau nanti perintahnya memang sedikit berbeda. Ya. Karena nanti saya akan memakai sebuah combo box di sini ya. Ya, sebetulnya tidak usah combo box nggak apa-apa ya, tapi sementara contoh yang saya berikan combo box. Nah ini setelah semua label saya isi, saya berikan nama, mulailah kita menyusun. Di sini ada anunya ya, text boxnya ya. Text box itu kita ambil dari apa? Kalau ini label ya, sebetulnya kalau label tidak ya, tidak terlalu berpengaruh ya. Nah, text boxnya ini kita ambil dari toolboxnya ya.
Kita letakkan text box dengan ukuran, ya kita perkirakan sendiri lah berapa besar ya, karena ini memakan tempat yang cukup banyak ya. Nah di sini ya saya membuat matriks ini adalah matriks 3 kali 3 ya, 3 baris dan 3 kolom ya. Maksudnya adalah untuk menyesuaikan 3 kali 3 ini ya. Kemudian matriks B juga saya buat 3 kali 3 ya. Nah ini sudah fix ya. Sekali lagi kalau Anda ingin ini adalah bebas ya, tidak order 3 kali 3, tapi terserah kita nanti ya. Anda review lagi program saya yang pertama. Ya, di sana disebutkan pilih jumlah kolom, pilih jumlah baris. Ya, akan muncul sendiri ya, sesuai dengan apa yang kita pilih. Ya, barisnya boleh lebih kecil jumlahnya dibanding dengan kolomnya ya. Misalnya namanya 2 kolom ya 3 baris, atau sebaliknya 2 baris 3 kolom dan sebagainya, terserah ya. Karena yang dinamai matriks itu bermacam-macam ya. Tetapi ini untuk latihan ya, untuk latihan saya membuat yang mudah sekali dilihat ya, mudah sekali diikuti, dan nanti Anda tinggal mempraktekkan sesuai dengan keperluan Anda. Nah, yang perlu kita perhatikan lagi, nah ini mulai berpengaruh ke listing programnya. Ya, ini adalah toolbox 1, ya, textbox 1, ini textbox 2, textbox 3. Kita harus urutannya harus benar ya. Itu karena nanti akan mewakili, ini adalah, karena ini matriks A, ini adalah A11, elemen A11. Ya, bagian dari A, ya, dia terletak pada baris 1 dan kolom 1. Ya. Kemudian ini adalah A12, A13. Ya, kemudian ini A21, A22, A23. Ya, demikian seterusnya. Nah, inilah nanti akan kita isi. Ya, yang bawah ini nanti hasil. Ya. Tetapi untuk menyusun hasilnya, Anda juga harus tahu benar ini textbox berapa. Kalau enggak, hasilnya berantakan, berpindah-pindah dia sesuai dengan listing programnya. Ya. Nah, saya buat untuk matriks A ini list textbox-nya itu adalah textbox 1 sampai 9. Sedangkan untuk matriks B itu textbox 10 sampai 10 sampai 19 ya. Sebentar. 9 10 ya, sampai 19. Ya, karena ada 9. Kemudian di sini untuk hasilnya itu textbox 20 sampai 29. Ya. Mudah-mudahan saya salah ya, tapi Anda perhatikan ini jumlahnya ada benar ya, ada 29 ya. Sebentar, ini 9, ini 10 sampai 19, 20 sampai 26. Oh, 29, 26 ya. Kemudian saya bikin textbox lagi di sini ya. Ya, mau nggak mau ini adalah urutannya ya, ini adalah textbox 27 dan textbox 28. Untuk apa ini? Ini adalah untuk menampilkan kalau kita ingin mengetahui determinan A. Ya, ini kalau kita ingin mengetahui determinan B. Ya. Nah, nanti akan Anda harus tahu ya, sebenarnya matriks ini seharusnya Anda sudah tahu ya, di dalam pelajaran matematik atau kalkulus sudah ada. Ya. Jadi kalau misalnya nanti ada perkalian atau pertambahan ya, atau pengurangan, Anda sudah tahu rumusnya. Ya. Ya, meskipun nanti akan didiskusikan secara singkat. Baik, mengenai determinan ini mungkin ada yang mengatakan lupa, determinan kan ordo 2 kali 2. Ya, tolong dipelajari bahwa untuk ordo 3 kali 3 itu bisa juga dihitung determinannya. Nah, yang satunya di sini, ini adalah combo box. Combo box ini nanti akan saya pakai untuk memerintahkan apa? Ya, memerintahkan perkalian matriks A dan kali B, ya, memerintahkan penjumlahan matriks A dan matriks B, ya, dan sebagainya, dan di bawah ini adalah hasilnya. Lalu untuk combo box ini agar bisa dipakai untuk memerintahkan menjalankan ini, ya, kita harus belajar cara mengisinya. Ya, tadi combo box ini masih kosong, kemudian kita edit. Caranya kita klik ya di combo box-nya ini, ya, muncullah window ini.
sebentar, ini klik kanan ya. Oh, saya lupa ini ya. Kadang-kadang saya coba-coba ke kanan, klik kiri, begitu muncul baru saya tahu gitu ya. Baik, ya, kalau tidak salah ini klik kanan ya. Kemudian ini ada edit items. Klik edit items. Begitu klik edit items ya, muncullah window sebesar ini, seluas ini ya. Nah, yang pertama saya ketikkan bersihkan. Tujuannya bersihkan ini adalah nanti pada waktu selesai kita hitung ya, yang untuk jawaban ini ya kita hapus. Ya. Jadi kalau kita bersihkan hanya ini yang kita hapus. Ya, yang lain juga boleh dihapus ya. Ya, ada caranya nanti akan kita diskusikan supaya kita bisa mengerjakan yang baru. Ya, misalnya contohnya saya sudah klik untuk penambahan ya, atau pertambahan ya di sini ya. Nah, kemudian saya ingin mengklik untuk pengurangan. Nah, ini saya hapus dulu. Ya, ya ini kalau di dalam programnya sudah ada langsung bersihkan ya. Nah, itu sudah ada. Begitu kita klik pengurangan, dihapus langsung dia muncul hasil pengurangannya. Nah, inilah perintah-perintah ya, atau yang akan kita lihat nanti ya. Ya, pertambahan, pengurangan, perkalian, ya, kemudian determinan A yang keluar di sini, kemudian ini determinan B yang keluar di bawah sini, ya, ya kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya, ya, kita, sebenarnya kurang satu ya. Baik, saya kembali dulu. Nah, yang ini, ya, ini adalah button ya. Nah, button 1 ya kita ambil dulu di toolbox-nya, gitu kita ambil button 1, kemudian kita ganti namanya button 1 menjadi proses atau terserah apaan yang Anda inginkan ya. Baik, jadi ini kita sudah mengisi combo box-nya ya. Nah, sekarang ini adalah yang pertama, ini program untuk membersihkan ya. Dimana saya membersihkan adalah mulai text box 19, tidak salah ya, sampai text box 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ya, ini 19 sampai 27. Ya, mungkin saya salah ya, tapi seingat saya benar ini ya. Jadi ini khusus untuk yang hasil matrik akan saya hapus ya, kapanpun saya ingin saya bisa hapus ya. Sedangkan yang di atas saya biarkan. Terserah Anda juga mau hapus, nggak masalah ya. Tetapi jangan sampai nanti kita sudah membuat matriks susah-susah ya, mengisikan matriks ya. Kita selama menjalankan pertambahan, ingin menjalankan pengurangan, harus ketik kembali gitu ya. Nah, itu jadi harus berhati-hati ya. Baik, jadi ini adalah untuk bersihkan, dan kemudian 28, 29 ini adalah untuk membersihkan yang kolom text box-nya yang dipakai untuk determinan A dan determinan B. Ya. Baik, jadi lanjutkan. Nah ini ya kita lihat bahwa A1 ya, A1 sampai A33 ya, itu adalah matriks A. A1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, itu semua itu urutannya. Jadi saya definisikan dulu A11 itu di text box, ya, berupa teks di text box ini. Ya, A11 ini tempatnya di sini, text box 1. Anda harus yakinkan bahwa ini adalah text box 1. Ya, nanti kita lihat bagaimana mengecek apakah ini benar text box 1 atau tidak. Ya, sampai A33 itu di sini. Nah, ini text box-nya adalah text box 9. Ya, Anda cek ya. Ya, kemarin yang saya lakukan adalah membaca text box 1, 2, 3, kemudian saya copy. Ternyata saya copy terbalik semua ini. Nah, harus saya perbaiki lagi ya, saya pindah kembali, saya sesuaikan. Ya, ini menjadi text box 4, text box 5, dan text box 6. Ya. Demikian juga untuk B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi B itu mulai text box 10 sampai text box 18. Nah, jadi bukan 19 ya. Nah, nanti yang
hasilnya adalah mulai 20 sampai 25 ya. Baik, jadi nah, ini ada programnya ya. Ini yang saya buat. Ini ada untuk klik, waktu klik button satu, ini langsung kita harus mengisi A1 sampai B33 ya, matriks A dan matriks B ya. Nah, semuanya ini harus diklarifikasi, harus deklarasi maksud saya ya. Jadi ini proses input ya, saya berikan. Dan nanti ada ketikan seperti ini untuk input ke dalam matriks A dan matriks B. Ya, harus didefinisikan ya, harus deklarasi ya. Nah, ini semua saya deklarasi bahwa ini adalah integer. Ya, ini angka-angka yang bisa operasi matematik ya, tambah kurang ya, kali bagi ya. Ini adalah untuk untuk buttonnya ya. Selanjutnya saya ingin membuat hasil pertambahan ya. Kita lihat ini textbox 19 yang bawah ini ya, 19 sampai 25 ya, sampai 25 ya. Ini nanti untuk matriks A atau matriks B ya. Sampai 25 itu untuk penjumlahan ya, penjumlahan matriks itu. Yang textbox 19 ini ya, ini ada penjumlahan dari A11 dan B11. A kolom 1 baris 1, B baris 1 kolom 1 dijumlahkan. Ya, tergantung berapa angka yang Anda tuliskan di sini. Itu hasilnya akan dicantumkan di sini. Ya. 19 terus kemudian yang 20 ya, itu rumusnya adalah A12 tambah B12. Ini tolong dilihat lagi rumusnya ya. Untuk ini ordo 3 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh, 27 ya. 19 20 ya, sampai 20 sampai 27 ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh ya. Ya. Oh, ini untuk pertambahan ya, betul. Ya. Tolong dicek kembali ya, nanti kita akan lihat anunya ya pada waktu kita mengerjakan programnya ya. Selanjutnya ya, untuk pengurangan ya. Ini as if apabila yang diklik itu bukan bersih misalnya ya. Coba Anda review lagi if then. Ya, if then else if ya. Nah, itu saya perintahnya itu ya, ini di combo box. Kalau dia diklik pengurangan ya, maka yang bekerja adalah ini. Jadi text box ini langsung terisi ya berdasarkan rumus ini. A1 min B1, A11 min B11 sampai A33 min B33. Itu akan terisi di sini. Ya, ini A11, ini B11, A33, ini B33. Ya. Tetapi sebelumnya kita call bersih dulu. Ya, jadi misalkan setelah kita mengerjakan misalkan pertambahan, selalu dilakukan call bersih. Ya, bersih itu tadi yang sudah kita siapkan pertama tadi, dihapus semua yang ada di hasilnya ini. Ya, hapus semua di hasilnya ini sehingga dia siap untuk diisi untuk hasil yang lain. Nah, ini adalah untuk perkalian. Ya, perintahnya sama, kita call bersih lagi ya, atau membersihkan. Kemudian di textbox 19, saya lupa memberikan itu ya. Ya, tapi Anda lihat dicek lagi di sebelumnya ya. Textbox 19 itu yang di bawah ini ya, untuk hasil matriks ya. Kemudian di textbox 19 ini isinya adalah A11 kali B11 ditambah A12 kali B21 tambah A13 kali B31. Oh, apa ini? Nah, mari kita lihat di sini ya. Ini adalah matriks A. Ya, dan ini adalah matriks B. Ya, perkaliannya adalah ya, sebenarnya Anda review lagi ya dalam hal di mata kuliah matematik atau kalkulus ya mengenai matriks perkalian matriks ya.
hasil perkalian matriksnya, ya, karena adalah ordo 33, ya, adalah seperti ini. Ya, yang kuning pertama ini adalah eh, apa, bagian kolom 1 baris 1, ini ordo 33, 1, 2, 3, kemudian ini 1, 2, 3. Jadi ini adalah untuk kolom 1 baris 1 hasilnya, ini adalah untuk eh, baris 1 ya, kolom 2, ini adalah baris 1 kolom 3. Nah, ini rumusnya adalah seperti ini. Dan semua rumus ini ya, saya masukkan di atas. Ya. Jadi untuk teks 19 yang diisi itu ini. Ya. Nah, ini yang saya copy, saya masukkan di sini. Ya. Jadi A11 kali B11 tambah A12 kali B21 tambah A13 kali B31. Itu yang di kolom di teks box 19. Ya. Saya percaya bahwa operator pertama yang dikerjakan adalah yang kali, gitu ya. Kemudian baru ditambahkan. Ya. Tapi tolong dicek, ya. Tolong Anda cek, ya. Apakah seperti ini benar-benar hasilnya sama, ya. Jadi artinya sistem ekspresi seperti ini apakah boleh, ya? Apakah tidak menghasilkan yang berbeda? Ya. Saya belum melakukan pengecekan, tapi Anda cek. Ya. Kalaupun nanti Anda cek ada masalah, mungkin ini harus diberi tanda kurung. Ya. Tapi saya rasa ini benar ya. Ya, saya belum cek hasilnya, ya, tapi kita akan lihat. Baik, untuk textbook 20 akan diisi ini ya, bagian ini ya. Nah, ini. Ya. Kemudian textbook 21 akan diisi oleh perhitungan ini. Demikian seterusnya sampai hasilnya ini, ya, hasil dari perkalian matriks A dan B ini mencapai selesai ya, mencapai 3 kali order 3 kali 3 ya, 3 baris ya. Memang sengaja saya bedakan hijau dan kuning supaya terlihat ya, ya 3 baris dan 3 buah kolom. Nah, baik, kita lanjutkan. Determinan. Nah, determinan ini saya tidak jelaskan itunya ya. Itu akan masuk di textbook 28. Nah, determinan itu rumusnya ini. Loh, kok bisa seperti itu ya? Ya, Anda harus cek lagi ya, bagaimana menghitung determinan ya. Jadi ini adalah determinan untuk ordo 3 kali 3 ya. Ini untuk determinan apa? Ini ya kita tuliskan ya. Determinan A ya, sehingga semua depannya adalah A, sedangkan yang di sini ada determinan B ya, semua isinya adalah B ya, elemen-elemennya adalah B ya. Tolong cek lagi anunya apa, tolong cek lagi uh, apa rumusnya, cara menghitung determinan ya. Kalau saya menjelaskan di sini itu sebetulnya bukan anu saya ya, tapi itu di matematik ya. Di sini melalui program pemrograman komputer ini hanya untuk membantu kita menyelesaikan ya, terutama kalau matriksnya itu sudah ordonya lebih dari 3 ya. Nah, sekarang ordo 2 kali 2 ya, itu pun juga sulit ya, misalkan bilangannya itu ada ya, katakan ratusan gitu ya. Ya, saya nggak tahu tentang hal itu ya, tetapi itu sangat memudahkan ya. Baik, jadi kemudian yang terakhir adalah combo box 1 ya. Tadi yang saya program combo box 1 itu ada untuk bersihkan ya. Kalau sudah bersihkan langsung call bersih. Ya, ini membersihkan ini adalah menghapus hasil ya yang ada di hasil. Saya coba kembali ke ini ya. Nah, dihapus di matriksnya mana tadi? Tak terlihat. Oke. Jadi kalau Anda kembali ke depan, ya, Anda lihat lagi, ya, dia akan menghapus ini kecuali matriks, hasil matriks, bawahnya ada lagi determinan A dan determinan B. Ya, itu kan dihapus, dibersihkan supaya dia siap untuk mengerjakan yang lain. Ya. Nah, nanti setelah ini kita akan melihat urutan pemrogramannya.
Nah, marilah kita masuk ke dalam Visual Basic ya, Visual Basic 2010. Nah, sudah masuk. Nah, yang sekarang kita lihat adalah ini saya tulis ordo 3 ya, saya ordo 3 kali 3. Ini sudah saya program. Nah, programnya saya uji, ya, meskipun ada bagian yang belum saya uji, tapi ini sudah jadi. Nah, mari kita langsung ya ke ordo 3 ini. Nah, kita langsung masuk programnya. Tadi tidak perlu membuat project baru. Nah, ini kita lihat ya, ini formnya. Ya. Pertama formnya form 1 ini, ya, saya ubah ya. Kita lihat ya, di sebelah kanan di ini tertulis form 1. Ya. Nah, kemudian kita ke label 1. Ya, label 1 ini ya saya ambil dari ini ya, dari toolbox ya. Tadi ini toolbox ya. Nah, kemudian saya ambil label KL, ini dia. Ya. Nah, kemudian saya terapkan di sini. Nah, ini label 2, label 3, label 4, label 5, label 6. Nah, ini kita lihat ya, kita matriks A ya, saya klik ya. Dia terlihat di sini label 2 sebelah kanan. Nah, kemudian matriks B, saya klik, ini adalah label 3. Nah, sebetulnya tidak masalah ya, tentang label ini berapa aja, tapi sebaiknya Anda buat urut untuk memudahkan kalau misalkan Anda harus mengganti. Nah, ini label 4, ya, kemudian determinan A ini adalah label 5, ya, determinan B itu adalah label 6. Nah, mari kita sekarang masuk ke text box. Nah, ini text box 1. Kita lihat ya di propertiesnya text box 1. Nah, text box 2. Kayak betul. Text box 3. Betul. Yang paling bawah harusnya text box 9. Betul. Demikian semuanya itu text box-nya ya harus dicek seperti itu. Nah, ini memang saya buat untuk determinannya. Ini text box 28 ya. Ya 28 dan ini text box 29. Ya, mengapa harus diketahui? Nanti pada waktu listing programnya, ya, pada waktu meletakkan hasil-hasilnya, ya itu tidak salah. Ya. Baik, kemudian sekarang setelah itu saya masukkan combo box. Ini combo box 1, lihat di sebelah sini ya. Nah, kemudian saya klik kanan ya. Ya kita klik kanan ya. Tadi saya ragu-ragu kiri kanan atau kiri. Ya. Kemudian di sini ada edit items. Ya, ini sudah saya isi. Ya kita klik. Ya, kita lihat ini isinya adalah seperti ini. Dan hati-hati nama-nama ini harus sesuai dengan yang tadi ya kita tulis ya. Combo box 1 kemudian ditulis bersihkan. Ya. Kemarin saya kebingungan ya pada waktu perkalian kok nggak keluar ya. Ternyata saya tulis di sini perkalian, sedangkan di listing programnya saya tulis tanpa L, ya, perkalian, ya, sehingga tidak dikenal, ya, dia tidak memberikan hasil. Ya, ini determinan A juga harus benar sesuai dengan listing programnya, ya. Kemudian determinan B. Ya. Oke, itu selesai. Nah, sekarang kita masuk ke button. Ya. Buttonnya kita ambil dari toolbox ya, dan kita masukkan, ya, sehingga kita lihat buttonnya ini tulis button 1 ya, di properties, saya ganti menjadi proses. Jadi kita lihat formnya, ya formnya pertama sudah selesai. Nah sekarang kita lihat listing programnya, ya. Nah ini listing programnya, ya. Paling atas saya sudah menuliskan sub bersih ya. Dari text box 19 sampai 29 ini saya berikan ya kosong ya, ini menghapus semua ya, antara dua tanda petik ya. Nah, selanjutnya ini adalah programnya, program untuk memberikan value, memberikan nilai pada masing-masing A11 sampai B33 ya. Tadi Anda sudah lihat, ini saya sudah deklarasikan ya. Kemudian ini ya. Ini saya beri ya, seperti terlihat ya. If combo box text itu tulisannya pertambahan, ya, kemudian dia bersihkan dulu, ya, clear screen.
Nah, kemudian kita berikan rumusnya, yang tadi sudah kita tahu ya, yang sudah kita diskusikan. Pertambahan, kemudian ada pengurangan, harus sama isinya dengan yang ada di combo box. Ya, tadi saya mengalami hal itu ya. Kemudian else if combo box 1 adalah perkalian, maka clear dulu ya, bersihkan. Ya, kemudian ini adalah rumusnya, rumus perkalian. Jadi prosesnya dia nanti mengisi ke text box 19 sampai text box 27 adalah sesuai dengan aturan perkalian. Nah, kemudian ya kita sudah lihat tadi ini adalah untuk determinan A, ya, di mana determinan A itu rumusnya adalah seperti ini. Ya, dan lebih panjang lagi ya, sampai situ. Demikian pula dengan determinan B. Ya, kemudian di sini begitu selesai, ya, kalau saya klik bersihkan ya bersih semuanya. Ya, baik, ya, saya tidak terlalu yakin ya bahwa setelah saya mencoba membuka lagi apakah tidak ada error ya, ada error atau tidak ya. Makanya saya coba sekarang untuk debugging. Nah, ternyata tidak ada error ya. Nah, jika kita tinggal mengisikan sini ya, angka-angkanya ya. Ini kalau saya urut satu, saya isi lagi aja ya. Kalau ini saya urut itu pengurangannya nanti akan sama ya hasilnya menurut saya. Tapi nggak apa-apa ya. 5, 6, kemudian isi 7, isi 8, saya isi 9, ya. Kemudian ini 10, ya diurut aja ya, nanti kita lihat pengurangannya akan sama ya. 11, kemudian ini 12, ini 13, ini hanya coba aja ya. Ini 14, kemudian ini 15, dan ini 16, 17, 18. Nah, ini tugas kita mengisi sudah selesai. Ya. Pertama, untuk mengetahui bahwa ini peletakan dari text box-nya benar atau tidak, ya, pertama kita lakukan penambahan ya. Kita klik ini ya, slide ini, kita pertambahan ya. Oh, sudah penambahan, oke, tidak masalah. Penambahan, ya, belum keluar, kita proses. Ya, mudah-mudahan tidak salah ya. Nah, ini pertambahan keluar, 1 tambah 10, 11. 2 tambah 11, 13. Ya, saya kira peletakan dari text box sudah benar. Ya, 9 ditambah 18, 27. Ya, baik, nah sekarang kita ingin memproses lain-lain. Ya, misalkan pengurangan. Ya, nah, pengurangan ini nanti sebelum dia diganti sempat dihapus dulu. Ya, proses. Nah, ini sama nilainya semua ya. Benar nggak ya? 1 dikurangi 10 min 9. 2 dikurangi 11 min 9. Betul ya. Nah, tetapi ini bisa meragukan ya, apakah benar peletakan text box-nya, itu bisa meragukan. Nah, sekarang kalau kita mau ke perkalian ya, dia bersihkan dulu, ya, kemudian waktu proses, keluar dia. Ya. Mengapa keluar angka seperti ini? Anda ingat-ingat bagaimana rumus perkalian dua buah matriks. Ya. Nah, sekarang selanjutnya adalah determinan A. Saya ingin menghitung determinan A. Tetapi karena perintahnya bersihkan, ini termasuk yang dibersihkan juga nanti. Ya. Yang B juga dibersihkan. Ya. Determinan A, kita proses. Nah, bersihkan dia. Oh, ini 0 ya. 0 karena urut ini ya, 1, 2, sampai dan sebagainya. Ya, nanti Anda coba sendiri ya. Bagaimana. Ya. Nah, itu. Kemudian determinan B. Ya, nanti juga terhapus nih. Ya, muncullah nanti yang di B. Proses. 0 juga. Ya, jadi kita lihat rumus determinan ini karena ini berurutan ya, itu menyebabkan dia hasilnya berbeda. Oke, saya coba ya, saya coba ubah salah satu ini ya, apa benar masih 0, saya ganti 10. Ya. Kemudian saya ganti ini coba determinan A. Proses, nah menjadi 12. Ya.
berarti urut ini juga kita harus langsung tahu bahwa itu nanti hasilnya adalah 0. Sekarang kita lihat determinan B. Berapa hasilnya? Ya, proses 0. Oh, masih 0 ya. Oke, sekarang kita ganti tadi 8 ya. Kita ganti ini 20 misalnya. Ya. Nah, saya khawatir nanti determinan B-nya itu salah rumusnya. Oh, ternyata keluar 18 ya. Jadi saya kira rumusnya benar. Ya, atau paling tepat adalah Anda menghitungnya secara manual. Ya, apa betul keluar seperti itu atau tidak. Nah, ya. Baik, itu adalah kita ya. Nah, kalau saya klik bersihkan, ya, maka setelah saya proses, ini semua bersih. Nah, itu jadi program. Jadi ini ada program sederhana. Ya. Anda juga bisa, kalau Anda mau, ya, ini dipisah-pisahkan ya, sehingga kita lihat di sini determinan B, determin A dan sebagainya satu persatu. Tetapi memakan tempat ya. Jadi nanti misalnya nanti saya ingin memberikan matriks di sini matriks inverse ya, atau matriks transpose gitu ya, tempatnya mencukupi. Ya. Saya kira demikian ya. Saya kira penjelasannya sudah jelas. Ya. Jadi itu kemudian saya bisa keluar dari, tapi nanti pada bagian terakhir akan saya jelaskan bagaimana men-save program ini sehingga program ini bisa menjadi program yang terlepas dari Visual Basic. Ya. Tapi risikonya adalah karena dia executable, ya, sering ditolak. Ya, biasanya executable itu ada virusnya. Ya, kecuali Anda percaya dengan program tersebut, Anda bisa jalankannya. Ya. Saya kira demikian ya.